Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia, mereka memiliki pengharapan yang luar biasa. Karena di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel khususnya, mereka hidup di bawah selubung yang menutupi mata rohani mereka. Sehingga setiap firman yang disampaikan itu tidak bisa membuka pikiran mereka. Mereka menjadi tumpul. Sampai pada waktu mereka mengikuti hari demi hari perjalanan hidup mereka tidak sadar. Mereka hidup di dalam mujizat dari hari ke hari. Tetapi karena pikiran mereka terselubung, masih tertutup, sehingga mereka punya pikiran tumpul, nggak bisa menembus pengertian yang luar biasa. Sebab itu Paulus katakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan apa? Bahwa setelah kita ada di dalam kasih karunia, kita bisa melihat begitu jelas mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari. Dan orang-orang yang makin dalam kasih karunia, dia akan makin bisa menilai waktu demi waktu, saat demi saat, sehingga orang-orang seperti itu memiliki tindakan yang penuh keberanian. Mengapa seperti ini? Karena ketika kita percaya bahwa manusia bisa hidup oleh roti, bukan oleh roti tapi oleh firman Tuhan, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus memberi perumpamaan tentang memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak punya cukup bekal untuk membiayai hidup mereka atau makan malam mereka pada hari itu. Tapi Yesus ingin buktikan kepada murid-muridnya bahwa seberapa banyak kemampuan mereka itu harus disertai dengan tindakan yang penuh keberanian terhadap firman Tuhan. Mereka sendiri mengecilkan kemampuan yang ada. Hanya beberapa ketul roti dan beberapa ekor ikan. Tidak cukup. Mereka mengukur dari segi finansial, keuangan. Uang sebanyak ini tidak cukup. Mereka mengukur dari segi kondisi tempat mereka berada. Tempat kita jauh dari toko dan situasinya sudah malam. Dan kondisi mereka sedang lapar. Kondisi-kondisi seperti itu yang seringkali membuat pikiran kita bisa tumpul tentang kasih karunia Allah. Kita bisa mengecilkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Sehingga manusia tidak mungkin bisa hidup kalau bukan dengan roti. Tapi Yesus buktikan, kalau mereka bisa makan dengan kenyang dan masih ada sisa 12 bakul, itu bukan karena roti, tapi itu karena firman Tuhan. Yesus ucapkan syukur kepada Bapa di surga untuk beberapa ketul roti dan beberapa ekor ikan. Itulah tindakan yang penuh dengan keberanian. Itulah upaya yang dilakukan tanpa memakai akal. Masa sebegini saja bisa dikasih makan? Tidak pakai akal. Tetapi ada tindakan yang penuh dengan keberanian terhadap keyakinan akan firman Tuhan. Kita seringkali
tidak yakin. Walaupun kita bisa bicara tentang hebatnya, bahkan kita sendiri sudah merasakan pertolongan Tuhan, tapi seringkali kita tidak berani. Tidak berani banyak hal. Percaya bahwa Tuhan menolong kita, percaya. Sudah terbukti berkali-kali. Tapi tindakan yang penuh keberanian tidak muncul. Kita punya berkat 100 miliar. Mampu nggak kita kasih keluar 10 miliar? Nggak berani. Nggak berani. Kita bisa mengukur segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup ini karena Tuhan. Tapi kita berani nggak lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Beritakan kabar kebenaran. Beritakan ini. Nggak berani. Ada banyak hal yang kita seringkali nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu berkali-kali. Bukan hanya sekali. Tetapi sayang kita tidak punya keberanian bertindak dengan berani. Memberitakan kabar keselamatan. Memberitahukan kepada saudara kita, kepada sahabat kita, di bawah kolong langit ini engkau tidak bisa selamat selain di dalam Yesus. Karena firman Tuhan katakan demikian. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang bisa membuat manusia itu selamat, tetapi hanya nama Yesus. Dan itu perlu keberanian untuk bertindak. Keberanian itu hanya bisa terjadi ketika kita mulai mengerti kasih karunia Allah. Karena di dalam kasih karunia Allah, semua selubung yang menutupi pikiran kita, semua hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan makin lama akan makin jelas nampak di depan mata kita. Kalau itu selubung terbuka, dia tidak langsung kita bisa melihat semuanya, tapi bertahap kita punya mata harus menyesuaikan dengan daya indera kita. Sebab itu Paulus katakan, kami bersyukur bahwa dengan pengharapan yang demikian, kami punya keberanian untuk bertindak. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Israel yang tadinya melihat mukjizat setiap hari, itu bisa pudar. Tapi bagaimana kalau kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia yang tidak pernah pudar, disertai dengan kemuliaan. Oh, luar biasa. Kita melihat jauh lebih dalam, kita melihat jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, dari yang kita rencanakan. Karena itu, kita perlu berdoa supaya pengharapan kita kepada Tuhan makin hari makin membuka mata kita. Mata iman kita makin dibuka, pengertian kita makin dibuka untuk melihat hal-hal yang luar biasa, sehingga semua kita bertindak dengan penuh keberanian. Bertindak dengan penuh keberanian itu perlu, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Dan inilah yang harus menjadi perhatian saya dan kita semua di dalam menyikapi hari-hari yang ada di depan kita dengan mempertebal hidup dan erat dengan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Dan makin dekat kita dengan Dia, tidak ada yang mustahil. Bahkan kita memiliki keberanian untuk bertindak karena Dia ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau menyertai kami untuk membawa kami ke dalam kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Sebab itu kami mohon kiranya kekuatan dari Tuhan menyertai kami semua. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar dimanapun kami berada, kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu yang akan menghadirkan tindakan-tindakan yang berani dari keyakinan kami kepada firman-Mu.
Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan tanggung jawab mereka, baik dalam usaha pekerjaannya maupun dalam rumah tangganya. Ingatkan kami supaya kami tidak menjauhkan diri kami dari kasih karunia yang akan terus membuka mata iman kami dan menghadirkan tindakan-tindakan yang berani dari pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.